Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan Bincang Motivi kali ini sangat spesial karena saya kedatangan tamu perempuan-perempuan cantik. Dan saya sebagai laki-laki ini deg-degan ini karena di samping saya ini perempuan-perempuan cantik. Dan tidak hanya cantik luarnya saja tapi juga cantik dalamnya. Jadi ini cantik luar dalam. Kalau di dunia Anda kenal ada Miss Universe atau Miss World. Di Indonesia ada Putri Indonesia. Ternyata di tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat kabupaten juga ada putri-putrian semacam ini yang tugasnya sebetulnya sebagai duta atau utusan yang mau menggambarkan tentang keindahan sebuah kota atau keramahan sebuah kota, kebudayaan sebuah kota. Nah, ada dua perempuan cantik di samping saya. Langsung saja saya perkenalkan, Gaby dan Ana. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, baik ya. Guys, ini Gaby ini dari jauh nih, dari Sragentina. Dari Kabupaten Sragen. Ya, dia sebagai duta wisata ya, Gaby ya. Oke, lalu di sampingnya, nah ini sudah tidak asing dan ini mainnya ke tempat saya ini. Dan Ana itu sudah biasa jadi presenter untuk Motivi Kosakata, dan sekarang Ana ini pakai selempang Putri Keistimewaan DIY tahun 2022. Sekarang jadi lebih lembut ya, karena biasanya cowawaan dia. Baik An, sehat-sehat An? Sehat loh. Nanti bisa bantu tanya-tanya ya. Oh baik, nanti tuker. Iya. Baik, sebelum lebih jauh nih, Gaby dan Ana kenalan dulu, siapa sih kalian sebetulnya sebelum jadi putri-putrian ini. Gaby dulu silakan. Kalau saya dulu sebelum jadi putri, karena waktu itu saya masuk baru maba ya Romo. Oke, mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru banget. Saya jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Bahkan saya merasa dulu tuh kurang pede. Oh ya. Dan ketika masuk ikut ini kontes-kontes ini jadi pede gitu. Ya, nggak langsung jadi pede Romo, tapi butuh proses semuanya memang. Karena di dalamnya diajarin beberapa hal, mulai dari kepercayaan diri, bakat minatnya semua dikeluarkan. Soalnya waktu tes itu juga diuji gitu. Juga soal kepercayaan diri ya. Oke, menarik sekali. Ana gimana An? Dulu kamu sebelum ini apa? Aku sudah kenal kamu. Oh iya. Kamu Putri Altar kan? Iya, udah kejawab. Jadi sebelum Ana jadi Putri Keistimewaan, tentu jadi presenter Motivi Kosakata dan beberapa episode gitu. Terus aktif juga di gereja sebagai anggota Kobar Digital Service. Habis itu sebagai mahasiswa juga. Oke. Nah, saya tanya dulu, ini dulu kalian kuliahnya di mana sih? Di Sanata Dharma. Sanata Dharma. Oh, ternyata ini mahasiswa saya guys. Ternyata Sanata Dharma luar biasa ya. Apakah ada sesuatu yang kalian dapat dari tempat kuliah sampai bisa menjadi putri-putri yang seperti ini nih? Iya, tentu saja banyak sekali Romo yang didapatkan. Terutama kemarin itu waktu saya menjadi maba kan kebetulan juga ada mata kuliah namanya public speaking dan teater rakyat. Dan di dalam situ mahasiswa diajarin untuk gimana cara ngomong yang baik di depan umum, dan ternyata itu sangat berguna bukan hanya dalam kuliah saja tetapi dalam kehidupan masyarakat lebih berguna. Intinya saya bisa jadi seperti ini karena belajar. Karena belajar ya, dan dulu ikut teater rakyat ya? Iya, teater rakyat dan public speaking ya. Ini lalu kepercayaan diri juga muncul gitu ya. Iya, dibangun dari situ. Oke. Ana dapat apaan dari sekolahmu An? Aku lebih dari prodi sih karena di manajemen, jadi belajar kayak manajemen organisasinya. Karena Ana tergabung di sini kan juga belajar organisasi, bagaimana Ana manage waktunya dengan dikti dan kuliah, atau bersosialisasi juga diajarin juga tentunya Terus habis itu public speaking juga seperti Pak Gaby. Sekolah kalian ini Sanata Dharma terkenal cerdas humanis ya? Iya, betul. Kalian humanis ya sih? Iya. Kalau dilihat gimana Jadi di ajang putri-putrian ini juga ada harus menampilkan sisi humanismenya juga ya. Tentu.
Oke, itu juga jadi bahan penilaian. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang Gaby dan Ana bisa cerita gimana sih ceritanya kok bisa jadi putri-putri, saya nyebutnya apa sih, utusan kebaikan gitulah ya. Jadi kok dulu awalnya gimana terlibatnya, apakah memang sejak kecil juga bercita-cita jadi putri istimewa ini? Putri istimewa. Oh, ini putri istimewa, ini putri wisata ya. Wisata. Baik. Jadi awalnya itu memang Ana dari kecil udah ada impian untuk mengikuti suatu pageant kayak gini. Tapi memang kayak remaja-remaja itu tuh belum muncul kepedeannya. Jadi kayak masih di rumah aja, kayak lihat-lihat, ikut-ikutan aja. Nah, muncullah rasa pede ini waktu anak kuliah ini. Dan awal itu ada pembukaan juga. Satu pageant gitu, Ana udah daftar, udah mau sampai seleksi grup gitu, tapi H-1 itu Ana jatuh sakit. Jadi tidak bisa memaksakan karena kesehatan kan juga nomor 1 Romo. Jadi akhirnya Ana mengugurkan diri. Mengugurkan diri, tidak bisa ikut pageant itu lagi, tapi mungkin dikasih jawaban sama Tuhan, dukungan orang tua juga. Bukaanlah ini Putri Keistimewaan DIY. Akhirnya Ana ikut, Ana belajar dari kemarin itu harus bisa fit juga kesehatannya, gimana medis waktunya, akhirnya bisa ikut pageant sampai akhirnya grand final. Oke, kalau Gaby gimana dulu? Ya, kalau saya berbeda dengan anak, karena cita-citanya dari kecil pengen jadi putri keistimewaan ya. Kalau saya enggak, Romo. Jadi awal masuk ikut Putri Duta Wisata itu, karena saya niatnya satu, saya pengen liburan tapi nggak bayar. Pengen liburan. Iya, karena waktu itu juga masa liburan. Saya bingung, aduh, aku harus ngapain ya biar aku tuh nggak stuck di sini aja begitu, Romo. Terus akhirnya di Kabupaten Sragen ada pemilihan namanya itu Putra Putri Duta Wisata Sukawati. Akhirnya ada, masuk iseng-iseng aja Romo sebenarnya. Sebetulnya iseng ya. Iya, iseng, berawal dari iseng gitu. Aku bisa nggak sih sebenarnya masuk ini gitu dengan bekal teater rakyat dan public speaking yang aku punya. Ternyata ketika saya mengikuti tes, ya puji Tuhan lolos ya. Dan akhirnya malah terpilih ini ya. Iya. Jadi awal nggak nyangka Romo. Awalnya iseng atau liburan, ngisi liburan dan akhirnya kepilih. Loh, ini sangat luar biasa ini pengalamannya. Baik, kalau seleksinya itu sendiri gimana sih, susah nggak sih, bisa diceritakan nggak seleksinya? Ana dulu. Silakan, mau mana dulu? Kalau seleksinya itu mungkin hampir sama seperti pageant-pageant yang kayak administrasi, terus seleksinya tuh wawancara dan tertulis. Nah, waktu itu tertulisnya bukan semacam kalau misalkan sekolah atau organisasi ya kayak namanya siapa, ini siapa, bukan gitu, tapi lebih kayak tentang Yogyakarta itu sendiri, kayak pengetahuan tentang tentang keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Habis itu wawancara, gimana kesiapan kita, siap apa enggak dilihat dari wawancara itu. Habis itu tentang kegiatan-kegiatan kita, nantinya kalau misalkan terpilih itu bisa nggak manage waktunya seperti itu. Terus akhirnya lolos seleksi itu sampai ke deep interview. Deep interview itu sama kayak wawancara, cuma bedanya kalau wawancara kemarin itu anak kan dua-dua Romo. Nah, kalau deep interview ini sendiri-sendiri gitu teman-teman. Jadi ada deg-degannya gitu. Jadi karena satu sendiri, terus dihadapkan dengan 4 juri, 4 founder gitu. Jadi kayak pertanyaannya segala macam gitu. Abis itu ada seleksinya field program kelompok sama field program pribadi. Kalau kelompok itu gimana kita memilih tempat-tempat wisata di DIY, bebas kita mau kayak pantai atau desa wisata. Dan kebetulan waktu itu kelompoknya Ana desa wisata Romo, desa wisata gitu. Dan itu ada di Turis Sleman. Nah, kita di sini ingin mengangkat desa wisata itu biar lebih dikenal sama masyarakat lewat field program itu. Jadi ada niat terselubung sendiri dari field program biar masyarakat tuh, oh ternyata di DIY itu ada desa wisata loh, kayak masih ada alam-alamnya. Alamnya gitu ya. Iya, daripada misalkan di kota kan banyak hotel gitu ya, Kalau misalkan masyarakat mau, ada nggak sih penginapan nuansa alam? Ada banget di desa wisata. Nah, habis itu kalau yang field program pribadi itu unjuk bakat. Dan kebetulan unjuk bakatnya Ana tuh kemarin menari. Menari? Iya. Anak bisa menari? Bisa dong. Bisa halus sekali gitu ya? Bisa. Bisa dong. Baik, bisa nganu juga ya, bisa mempromosikan desa wisata di kampung media ini. Oh bisa.
Baik, kalau Gaby gimana ceritanya? Iya, kalau saya seleksinya kemarin itu tentang pengetahuan umum, dari mulai bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian pariwisata, pengetahuan umum sosial semuanya, kewarganegaraan, kemudian modeling juga, tes wawancara, kemudian unjuk bakat, seperti itu Romo. Oke, unjuk bakatnya apa? Kemarin tuh saya karena nggak punya bakat istimewa, jadi saya nyanyi. Nyanyi, nyanyi istimewa ya. Oke, baik. Kalau saya lihat Miss Universe atau apa itu kan pakai fashion show, pakai itu ada juga? Ada, Romo. Oh, ada? Di modeling itu. Oh, itu saya. modeling ya? Iya. Di Jogja juga ada juga? Ada. Pakai apa? Kebaya atau? Kalau kemarin Ana pakai kebaya modern juga, iya. Oh, kebaya modern ya. Pakai dress batik seragam juga ada. Oke. Wah. Oh, ya mirip Miss Universe gitu ya. Iya, versi lokal tuh. Versi lokal gitu ya. Iya. Baik. Kalau saya tanya seleksi bagian yang paling susah apa? Paling berat? Entah Ana atau Ana dulu silakan. Ana dulu deh. Menurut Ana paling sulit itu di tes tertulis sama deep interview, Romo. Oke. Karena tes tertulis itu jujur banyak banget yang Ana tuh masih rancu dan belum tahu gitu. Maksudnya Ana memang asli Jogja tapi belum sepenuhnya tahu tentang Jogja. Tapi dipertanyakanlah di tes tertulis itu, tapi Ana bisa menjawabnya meskipun tidak sempurna mungkin. Lalu kalau untuk deep interview itu apa ya, kunci dari lolos apa enggaknya kita diuji dari deep interview itu, bagaimana jawaban kita, kesiapan kita, iya apa enggaknya, kayak gitu Romo. Menurut Ana sulitnya di situ. Istilahnya kok deep interview itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi dalam banget ya. Dalam banget gitu ya. Iya, karena tanyanya dalam banget. Jadi kalau wawancara kan biasa ya kayak namanya siapa, kuliah di mana gitu, kesibukannya apa gitu. Kalau deep interview ini lebih kayak memperdalam organisasinya, gini kayak kamu udah siap belum nanti kalau misalkan lolos gitu, kamu siap nggak kalau nanti terpilih jadi winner gitu. Terus kalau misalkan kamu nggak jadi winner, kamu gimana gitu. Jadi lebih kesiapan mental kita gitu loh. Mau deepnya dalam arti dalam mental gitu ya, dalam mental. Oke. Gitu, Kalau Gaby gimana yang paling susah apa? Ya, kalau saya kan basicnya orang-orang biasa aja begitu, beda sama Ana mungkin udah punya bakat dari dulu. Kalau saya tuh orangnya biasa aja. Jadi hal yang paling saya takutkan waktu itu karena saya belum pede, Romo, itu public speaking, di mana waktu tes public speaking itu kita diberi undian seperti itu, undian temanya entah itu berita di luar negeri atau dalam negeri. Temanya belum tahu ya? Iya, belum tahu. Diundi, ambil. Dipelajarin cuman 30 detik, langsung suruh ngomong 2 menit. Iya. Itu yang jadi saya deg-degan. Jadi ngomong gitu sambil deg-deg ini bener apa enggak? Udahlah nggak apa-apa, percaya diri aja yang penting gitu. Terus selain itu yang jadi kesulitan saya waktu itu juga modeling, karena basic saya kan kalau teman-teman saya panggil saya tuh tomboy gitu. Tomboy, ya nggak pernah pakai gitu ya. Bukan nyanyang juga sih Romo. Maksudnya sering main ke alam kayak gitu-gitu. Dan ketika modeling pakai heels tinggi sekali, terus jalannya harus harus tegak ya, seperti miss yang ada di Indonesia itu. Saya jadi tantangan buat saya gitu. Aku bisa nggak ya? Terus waktu itu teman-teman gitu pada dukung, nggak apa-apa pasti kamu bisa. Ternyata ya bisa. Sebelumnya pernah ikut apa kayak kursus model gitu? Wah, enggak pernah ya? Enggak pernah. Biasanya cuma pakai sepatu cat, tiba-tiba high heels gitu ya? Iya, makanya itu yang jadi apa ya, kayak wow. Nah, seleksi itu kan bertahap-tahap ya? Iya, Romo, betul. Saya pengen ngerti perasaan kalian ketika makin lama makin dekat masuk ke final itu gimana rasanya? Gaby dulu. Kalau saya semakin dekat ke final, karena saya apa ya, niat utamanya itu bukan ngambil juara atau tidaknya, karena menang kalah itu kan hal biasa, Romo. Yang saya dapatkan yang saya pengen dapatkan dari pageant ini tuh, saya dapat ilmu, dapat relasi baru, karena kebetulan Duta Wisata Sukawati itu diadakan oleh Dinas Pariwisata, dan Pemuda Olahraga. Jadi niatnya saya ke situ begitu. Dan
ketika mau grand final ya saya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan saya udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ya kalau Tuhan berkehendak saya juara, saya memegang amanah, ya udah saya pegang, saya terapkan dalam kehidupan masyarakat dan gereja begitu. Ini menyerahkan tapi sedikit nuntut Tuhan. Gitu. Tapi memang Romo itu kita bicara karena kita orang Katolik minoritas ya. Kebetulan di Sragen itu kan semuanya mayoritas Muslim gitu. Ya jadi tantangan sendiri buat saya. Wah Tuhan, tolonglah gitu. Meskipun juga berserah tapi juga nuntut tadi Romo. Tapi Tuhan memberikan saya begitu. Baik, Ana gimana? Perasaannya itu awalnya tuh masih biasa aja kan, karena kan masih daftar, nunggu gitu masih bisa. Tiba-tiba udah tes tertulis, wawancara, itu juga deg-degan. Tapi setelah itu lega, terus habis itu field program juga lega. Terus tiba-tiba kayak udah diumumin gitu, kayak bentar lagi kita mau grand final gitu. Terus ya habis itu kayak apa ya, sedikit panik iya, tapi juga deg-degan tuh iya, tapi senang tuh juga iya gitu. Terus ya udah sampai grand final gitu. Emang doa sih, mau doa, tapi nggak, kan kalau Gaby nuntut ya, kalau Ana ada apapun itu Ana terima gitu, karena menurut Ana saingannya juga ya ini loh, berat-berat juga mau gitu kan, ada yang dari Dimas Jagem juga, ada yang jadi ekowisata, jadi kayak nggak, aduh kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata waktu grand final itu, waktu pengumuman top 3, nggak nyangka juga sih mau ternyata Ana dipanggil ya jadi top 3. Hebat. Saya kan kenal Ana lama tuh, dia kan selalu meriah sekali ya, ceria dia, ceria dan meriah sekali. Lalu ketika mau deket final-final gitu, nggak, kamu gimana sih, nggak merasa speechless gitu, atau ini serius nih saya mau jadi juara atau gitu rasanya? Iya gitu benar. Terus lebih kok yang benar tadi kata Romerti kan ceria gitu. Terus kalau misalkan dalam bahasa Jawa tuh suka celelean gitu kan mau. Ya itu juga menjelang grand final juga mengubah gitu, kayak ayo Ana bentar lagi kamu tuh udah mau grand final gitu kan, udah mau jadi satu paguyuban putra putri keistimewaan. Akhirnya ya Ana mengurangi celelean, terus ngomongnya keras-keras kayak gitu sih. Jadi sekarang jadi pelan gini ya? Iya, jadi pelan, tapi bisa menyesuaikan lah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Nah, setelah terpilih jadi putri-putri apa ya, utusan kebaikan ini, apa sih sebenarnya tugas Anda semua ini? Gaby jadi duta wisata ini tugasnya apa sih sebetulnya? Ya tentu tidak jauh-jauh dari namanya duta wisata, Romo. Jadi tugas utama sebagai duta wisata tentu jadi edukator dan inovator buat teman-teman. Untuk kan sekarang banyak nih Romo, anak muda tuh gengsi kan kalau main tuh aku pengennya ke luar negeri. Jadi tugas saya mengenalkan sama teman-teman semuanya budaya atau wisata di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen, bahwa Kabupaten Sragen itu juga punya wisata yang menarik, bahkan diakuin dunia, Romo. Mereka juga belum semuanya mengenal. Ya bahkan orang pribumi sendiri Sragen itu kalau mau ke, namanya Sangiran, Romo. Romo pernah dengar sangat. Bahkan kalau teman-teman saya dari Sangiran sendiri kalau mau ke Sangiran tuh agak males, katanya nggak ada apa-apa. Padahal mereka belum tahu dalamnya seperti apa. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali peninggalan purba yang dunia aja kagum, kok kita enggak begitu, Romo. Saya pernah membuat film tentang mat vulcano yang ada di Purwodadi. Penelitian saya di Sangiran. Dan itu tempat yang saya kagumi karena inilah bumi zaman dulu zaman kita belum ada lah, masih di dunia ide itu ya. Baik, Ana gimana Ana? Kalau Ana lebih ke tadi keistimewaan Jogja, gimana kita mengenal filosofi yang ada di DIY, kita kenalkan ke masyarakat ataupun wisatawan yang datang, kayak ini loh keistimewaan Jogja gitu, bukan hanya dari makanannya aja tapi dari wisata-wisatanya juga. Kayak tadi kayak kita mengangkat desa wisata, bagaimana nanti kita mengangkat ada apa sih di desa wisata ini gitu, apa yang bisa kita angkat.
Terus mungkin selingannya itu kalau misalnya kita lagi duti gitu sih Mom. Kayak duti kemarin ada namanya kelas pawiatan. Ini juga hal baru buat Ana karena menurut Ana ini istimewa, nggak semua orang tuh bisa ikut ini Romo. Jadi kelas pawiatan ini tuh kelas diadakan oleh Keraton Jogja. Kita dibekali ilmu tentang keraton-keraton, silah-silahnya gimana gitu. Dan hal barunya adalah Ana bisa masuk keraton dengan menggunakan pakaian peranaan gitu Romo, yang abdi dalam itu. Jadi abdi dalam itu ya? Iya, jadi kayak pakai pakaian abdi dalam itu kayak istimewa banget dan semua orang tuh belum tentu bisa gitu Romo. Iya. Boleh difoto itu An? Fotomu belum sampai saya An. Oh iya, maaf Romo, nanti saya kirim abis ini gitu. Itu privilege anak karena suatu kebanggaan bisa masuk keraton, bisa ketemu sama abdi-abdi dalam, sama pimpinan keraton gitu Romo. Mungkin kalau lainnya kayak olahraga bareng elemen sama finalisnya Barter Booster kemarin, terus menghadiri malam anugerah kami Sijab sama duta bahasa gitu Romo. Jadi sebetulnya Motivi kali ini sangat istimewa ya, karena kalian sibuk semua dan mau datang ke sini ya. Iya, Wah, dan ini meluangkan waktu cukup cukup luar biasa mau datang ke Motivi ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau kalian nih sedang tidak jadi putri ini, dalam keseharian tuh kalian siapa sih? Jadi apa sih gitu ya? Iya. Silakan. Kalau saya, kalau nggak jadi duta wisata, saya jadi anak rumahan. Anak rumahan. Iya, jadi anak rumahan. Kemudian saya jadi guru, Romo. Guru ya? Iya. Statusnya sekarang guru sudah? Iya. Oke, di mana? Di salah satu SMA negeri di Solo. Oh, SMA negeri di Iya. Solo. Oke. Jadi kalau sedang tidak sibuk kemana-mana, mengajar? Iya. Oke, guru ya? Iya. Wah, ini guru yang luar biasa ternyata. Iya, Romo. Oke. Baik, Ana? Kalau anak apa ya? Oh, masih mahasiswa, saya ngerti. Iya, tentu masih mahasiswa. Terus kalau misalkan di calling sama Moti, jadi presenter Motivi Kosakata gitu kan. Terus mungkin nanti kerja bareng sama teman-teman di gereja, di Kobar Digital Service-nya, mungkin syuting-syutingnya, atau misalkan take bareng Romonya, kayak gitu sih Romo. Oke, jadi wah ya sibuk juga ya? Iya. Dan masih mahasiswa, Iya, masih tentu banyak masih mahasiswa. tugas yang harus Oh, dikumpulkan. masih banyak. Nanti kalau udah lulus lebih banyak lagi. Lebih banyak, Lebih banyak lagi ya. Baik, menjadi putri utusan kebaikan ini ada do dan don't-nya nggak sih? Do and don't, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Dari Ana dulu Silakan ya. Ana dulu Ya. sekarang. Ya. Tentu kalau diperbolehkannya itu tetap kita sebagai masyarakat yang seimbang gitu ya kan, kayak anak sama Ibi ya kita sama dengan nomor itu juga maksudnya nggak ada atas bawah gitu. Mungkin perbedaannya kayak sekarang kita lagi pakai SAS atau nanti pakai crown itu mungkin emang ada atas bawahnya gitu, tentang bersikap biasa aja nggak apa-apa, maksudnya tidak berlebihan gitu sih Romo. Terus boleh mengunjungi wisata-wisata, terus nanti boleh mewakili sebagai putri keistimewaan, jadi bersikap seperti biasa. Mungkin kalau tidak memperbolehkannya, kalau misalnya lagi pakai SAS, sikapnya juga dijaga gitu. Iya, tidak bisa celelean gitu kan, jadi harus ya gitu. Sikapnya kayak Gaby ini ya, sangat Iya, lembut kan? sekali gitu Iya, ya. gitu. Kamu harus menyontoh dia. Iya, terus nyontoh. Terus juga tutur kata sih Romo, Oh, tutur iya, katanya tutur lebih kata. dijaga gitu. Sama apa lagi ya, kalau tidak boleh menggunakan SAS dan crown sembarangan aja sih Romo. Oke, ya. Gitu. Oke, baik. Udah. Sama pakaian. Pakaian ya, harus sopan ya semua. Oh iya, tentu Romo gitu. Baik, Gaby apa Gaby? Kalau dari saya boleh dan tidak bolehnya, karena kalau kita sudah punya namanya gelar ya Romo, gelar punya dinobatkan jadi duta wisata atau duta keistimewaan atau apapun itu di daerah kalian masing-masing, teman-teman masing-masing. Jadi kita di dalamnya tuh diajar untuk gimana caranya menjaga personal branding kita. Oke, Iya. personal branding. Iya. Oke. Jadi menarik yang ya. kita jual itu branding kita. Brandingnya. Jadi untuk kita menjual itu kita perlu memberikan contoh-contoh yang baik gitu. Apalagi
selain jadi duta wisata, Gaby kan jadi guru Romo, sekaligus jadi katekis ini. Katekis muda. Bimbingannya Romo is. Ya, jadi tentunya banyak sekali tindakan-tindakan atau tingkah laku kita yang perlu sekali dijaga, diberikan contoh kepada teman-teman kaum muda untuk memberikan, aku kan zaman sekarang ini Romo ya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, versi terbaik dari masing-masing orang. Banyak juga orang yang mungkin insecure, kalau kata zaman sekarang kan insecure gitu. Ya. Kita biasanya kaum muda itu kalau lihat orang yang wow, seperti mungkin teman-teman Ana ya, itu Ana jadi putri keistimewaan nih, aku nggak bisa kayak gitu, terus jadi insecure. Tapi buat teman-teman, kalau saya boleh ngomong, jangan hanya melihat orang yang di atas kita aja, kita harus menggali diri kita sendiri begitu. Sebenarnya diri kita tuh punya apa gitu. Kayak saya ini dulunya kan orang-orang biasa aja gitu Romo, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu, anak rumahan aja, nggak punya basic public speaking dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mau menggali introspeksi diri, ternyata Tuhan itu kasih bakat yang begitu banyak bagi saya. Kebetulan juga jadi katekis muda di gereja paroki Santo Petrus Nuwolong. Ya, anak ngomong ya. Iya, jadi senang dan bangga gitu, punya sosial tinggi di luar gereja, di sekolah, kemudian di dinas pariwisata juga, karena yang temu itu bukan orang-orang biasa teman-teman, tapi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa begitu. Wah, ini pengalaman saya kira berharga ya. Gaby ini udah berapa lama ya jadi menyandang gelar ini? Kalau saya udah dari lama ini, udah 3 tahunan Romo. Iya, 2019. Iya. Ana baru tahun ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa yang berubah dalam hidup Anda ini setelah terpilih jadi putri utusan kebaikan ini? Iya. Apakah sekarang dadanya kayak Ratu Inggris itu? Gimana sih dada Ratu Inggris? Gini ya? Gini ya? Iya. Apa yang berubah? Bukan hanya itu saja ya? Yang berubah, saya dulu Romo. Kalau yang berubah tentunya, kalau kata anak muda, privilege ya, dapat jalan istimewa gitu. Misalnya kalau kita lagi dinas nih, jadi makanya buat teman-teman yang pengen ikutan kayak kita nih, ikut aja gitu. Jadi misal di kabupaten ada acara istimewa, ngundang artis nih biasanya Romo. Yang lain pada apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh desel-deselan gitu. Kalau kita mah enak nih, jalannya lancar aja ya. Terus dapat tempat yang VIP sama pejabat-pejabat kayak gitu. Terus selain itu kalau kita mau, seperti yang dikatakan Ana, mau ke Sangiran, kalau saya tempat saya, atau di wisata mana, mau makan apa ya jadi gratis, nggak bayar. Dan itu salah satu tujuan saya ikut tuh sebenarnya juga pengen wisata kuliner juga Romo. Ya, jadi enaknya itu berubahnya juga dapat banyak relasi dari banyak orang. Bahkan kalau duta wisata sendiri juga punya paguyuban atau komunitas namanya Adwindo, Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Nah, kalau di Solo Raya itu terdiri dari Sragen, Karanganyar, Putra-Putri Lawu, kemudian Solo, Putra-Putri Solo, kemudian Wonogiri juga, Boyolali. Banyak sekali Romo. Jadi bisa kenal kalau misalnya kita mau main ke Salatiga nih misal. Aku mau ke Salatiga nih gitu. Kontak sama Putra-Putri Solo. Salatiga maksudnya. Ya udah diantar, ya punya relasi juga. Bahkan teman saya nih, bukan saya Romo, teman saya itu ada yang cinlok juga dari situ. Ya. Jadi dunia terbuka. Iya, banyak benefit yang didapatkan kalau udah ikut seperti kami ini. Ana gimana? Apa yang berubah darimu? Itu lebih lembut gitu ya? Udah terjawab guys. Tentu yang berubah itu sikapnya juga sih Romo, kayak semakin bertemu banyak orang, terutama di sini privilege Ana sebagai winner, jadi kayak ikoniknya dari Putra-Putri Kisma itu dipegang sama Ana, sama pasangan Ana juga, jadi kita nggak bisa macem-macem, kayak kalau search Putra-Putri Keistimewaan pasti langsung ikoniknya Ana sama pasangan Ana gitu. Terus bisa tadi sih kayak bisa mengenal Yogyakarta lebih dalam, kayak tadi
privilege-nya bisa masuk keraton, nggak semua orang bisa masuk keraton dengan leluasa itu ya. Kalau yang lain kan hanya bisa dari gerbang depan tuh sampai pertengahan gitu Romo. Nah kalau kemarin Ana tuh bisa dari belakang gitu, bisa lihat bangunan-bangunannya gitu. Terus bisa ketemu kayak Kanjeng Gusti Pangeran, terus Kanjeng Gusti Ratu Hemas, jadi tuh wow banget sih Romo. Dunia jadi terbuka luas. Iya ya? Romo, betul sekali. Oke, terima kasih. Apakah Anda bersyukur dengan menjadi putri-putri ini? Ada apa yang Anda syukuri dengan menjadi putri pilihan ini? Tentu saja bersyukur ya, bersyukur banget. Apa yang disyukuri? Ana dulu deh. Bersyukurnya karena apa yang Ana impikan dari kecil, meskipun perjalanannya panjang banget, sekitar 21 tahun mungkin Romo, akhirnya terjawab juga sekarang. Tentu bisa mengemban amanahnya yang lebih besar, terus mengajak teman-teman muda juga, kayak tadi yang Kak Ibu bilang, jangan insecure, karena semua tuh apa sih yang nggak bisa gitu sekarang. Kayak sih mau bersyukur. Gaby gimana? Ya, kalau saya tentu saja bersyukur banget dari awal yang istilahnya nggak niat banget gitu, dapat gelar juara intelijensia. Wah, orang intelijensia pasti pinter banget. Ya, semua proses ya nggak sih Romo? Semua proses. Jadi bersyukur banget karena semakin hari semakin kesini tuh banyak sekali jalan yang terbuka buat saya. Banyak orang-orang yang nawarin kayak kalau kita udah jadi nih putri-putri ini, tentu banyak ya kayak diajak ini bincang sama Romo Murti ya, di Bincang Motivi, lihat ya. Terus diajak jadi pembicara di beberapa event, kemudian jadi MC. Tentu saja udah hal-hal kayak gitu bakal biasa datang dengan sendirinya, begitu Romo. Bersyukur banget. Nah, sisi lain dari duta putri-putri duta kebaikan ini kan juga kebaikan hati ya, dan menjadi duta kemanusiaan biasanya. Nah, sebetulnya kalau melihat dunia saat ini, apa yang menjadi keprihatinan kalian sebagai putri-putri kebaikan ini? Ana dulu. Ya, Ana dulu deh. Ana dulu. Kalau Ana prihatinnya terutama buat anak-anak muda sih Romo. Anak-anak muda sekarang tuh maunya tuh instan, nggak mau proses. Jadi kayak apa-apa tuh instan gitu. Misalkan kayak dapat tugas pelajaran sejarah gitu, atau mencari tentang Keraton Yogyakarta gitu. Kalau di Google memang banyak sih teman-teman, tapi kan belum tentu Google itu benar 100%. Apalagi kalau teman-teman tinggal di Jogja. Keraton itu nggak jauh-jauh banget gitu kan, terus kayak kenapa nggak kita datang ke keratonnya aja gitu, lebih dapat ilmunya dari tour guide-nya gitu kan. Jadi ada prosesnya, tapi teman-teman juga tahu ilmunya, jadi nggak instan gitu sih Romo. Terus udah pada jarang banget kalau mau ngunjungin situs budaya. Ini prihatin banget sih buat anak, karena udah milenial gitu ya, mungkin kayak apa sih kok budaya banget, tradisional banget gitu sih Romo. Kayak nggak mau mending misalkan pilihannya mau ke museum budaya atau ke mall gitu, pasti temen milihnya mall. Karena apa ya, udah modern banget, terus kayak bisa cuci mata mungkin ya kalau misalkan anak muda sekarang, daripada kalau museum-museum yang situs budaya kayak ya apaan sih itu kan udah lama, kenapa dan macam itu sering banget anak denger Romo gitu. Jadi kayak prihatin banget. Di sini anak pengen ngajak teman-teman muda kayak ayo kita kunjungin lagi, kita banyak lagi, karena kalau bukan kita tuh nanti Yogyakarta siapa yang mengenalin juga gitu sih Romo. Oke, berarti apa ya, kedalaman. Orang muda itu banyak yang di permukaan saja, tapi kedalaman ini yang perlu kita cari, kita dalami bersama ya. Gaby gimana Gaby? Kalau dari saya, keprihatinan buat teman-teman muda, ini kan zaman sekarang itu ya seperti yang dikatakan Ana, banyak anak muda itu yang terlalu lama berdiam di zona nyaman kalau biasanya. Zona nyaman, betul. Di zona nyaman. Jadi banyak mereka yang nggak mau untuk turun terlibat aktif dalam kegiatan nyata atau real begitu. Nah, padahal dunia sekarang itu meskipun semua udah diintegrasikan dengan dunia teknologi, masih butuh otak-otak atau pemikiran-pemikiran yang kreatif seperti anak-anak muda zaman sekarang gitu. Misal ini dari kasusnya Ana ini, tidak banyak orang yang mau berkunjung ke keraton karena mungkin apa ya, cara pengemasannya itu sangat mungkin belum menarik buat mereka ya. Betul. Nah, jadi keprihatinnya tuh
belum semua anak muda itu terketuk hatinya untuk mau mengubah hal yang biasa aja jadi luar biasa dengan segala kekreativitasan yang mereka miliki, begitu Romo. Jadi sebenarnya itu sangat disayangkan kalau itu tidak dicakni, atau ya bahasa Jawanya tuh diterapkan begitu. Jawa banget ya. Gitu. Loh, ini sangat Jawa Tengah sekali, masif gitu. Seragen sekali ya. Baik, dengan menjadi putri utusan kebaikan ini, apa yang bisa kalian lakukan untuk membuat dunia sekitar kalian ini menjadi lebih baik? Dari saya. Tentu untuk membuat itu semua saya akan memulainya dari hal-hal kecil dulu, Romo. Saya mulai dari lingkungan keluarga. Wah, guru agama banget ya. Berawal dari lingkungan keluarga dulu. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh buat mungkin adik-adik saya, saudara saya, untuk gimana caranya berbuat baik dengan orang-orang. Iya, karena jadi putra-putri itu bukan hanya sebatas gelar aja, tapi tugas kita yang berat begitu. Harus, ya bukan harus sih, tapi perlu untuk memberikan contoh-contoh baik. Misalnya kalau ada teman yang sakit, kita harus support. Jadi support system tuh mudah-mudah gampang, Romo. Karena ada orang yang support system tuh hanya sebatas permukaan aja. Hanya cuma cari muka, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk memberikan hal yang terbaik itu, kita perlu untuk berbenah diri, memberikan contoh yang baik dari keluarga, kemudian menerapkannya di lingkungan masyarakat, di gereja juga. Ya, begitu Romo. Itu ya. Oke, Ana? Kalau Ana apa ya? Ya tadi sih kalau anak lebih concern nanti kayak ngajak anak-anak muda, teman-teman sebayanya anak aja deh gitu, kayak teman-teman kita keliling Jogja, kita keliling DIY gitu, terus memanfaatkan yang selalu ada di sekitar kita kayak handphone. Sekarang kalau kita buat video dari handphone aja bisa. Tadi kayak bilang Kak Gaby, pengemasannya kita kan bisa buat video kayak Instagram tuh mungkin reels gitu. Dikemas semenarik mungkin, kita udah bisa bantu pemerintahan DIY. Oke. Tambahin aja. Oke, wah ini ide-ide yang menarik ya dan kreatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada putri-putri muda seusia kalian ini dan ingin menjadi seperti kalian itu, apa tipsnya menjadi putri impian gitu ya? Yang baru aja dapat gelar. Apa tipsnya? Tipsnya, jadi kan udah dijawab sama Kak Gaby mungkin ya, jangan insecure. Pede aja, apapun yang teman-teman miliki keluarkan, siapa tahu itu yang istimewa gitu yang teman miliki, belum tentu di teman-teman itu ada gitu kan. Terus percaya diri aja kayak tadi itu, terus lebih memperdalam relasi teman-teman. Kalau misalkan ada kegiatan apa atau tentang kepanitiaan apa, ikut aja teman-teman, siapa tahu di situ bekal awal dari teman-teman gitu. Jadi jangan mau nge-stuck di situ aja. Kalau kata Kak Gaby, kita berkembang terus, siapa tahu kamu the next putri keistimewaan DIY. Amin. Oke, Gaby gimana? Kalau tipsnya buat teman-teman yang mungkin saat ini masih merasa insecure, kurangin deh insecure-nya, harus perbanyak bersyukur begitu. Kan kalau orang-orang tuh bilang jadi putra-putri itu pasti harus beauty, behavior, dan brain gitu. Pintar, kepribadian baik, cantik begitu. Sebenarnya juga itu bukan jadi hal yang mutlak. Kalau menurut saya itu yang jadi hal utama itu brave, Romo. Berani. Ya, yang penting kita berani dulu. Semua seperti brain, behavior, kemudian beauty itu akan mengikutinya begitu. Iya. Yang penting kita berani untuk menunjukkan siapa diri kita begitu. Nanti yang tiga itu akan menyusul. Karena apa? Kalau kita udah pintar, otomatis nanti kita akan bisa menempatkan diri, situasi, kondisi itu dengan sesuai. Kemudian kalau kita udah berperilaku baik, tentu beauty itu akan tampil dari dalam sendiri. Jadi jangan pernah berpikir kalau cantik itu hanya dipandang dari luar aja. Gitu. Baik, wah ini menarik. Nah, terakhir nih. Udah terakhir. Closing statement. Nah, closing statementnya itu apa pesan kalian sebagai putri duta kebaikan ini agar dunia ini menjadi lebih baik?
Ini kan biasanya yang khotbah di gereja Romo, nah sekarang putri-putri ini. Aduh, dalam nama Bapak Putra. Amin. Silakan, coba dulu, Ana dulu. Oh ya, Atau saya. Gaby dulu, silakan. Pesan ya Romo Buat pemirsa semuanya. MoTV ini. Halo teman-teman MoTV. Jadi pesan buat semuanya untuk agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk sesama. Yang pertama, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu untuk memberikan contoh. Karena kalau kita nggak bisa memberikan contoh, orang lain kalau mau contoh kita juga nggak, ya gimana, dia aja nggak bisa contoh, mau contoh begitu Rama. Ya, kunci untuk menjadi diri sendiri itu kita harus mencintai diri sendiri. Karena kalau kita udah mencintai diri sendiri, otomatis kita akan menghargai diri sendiri. Kemudian kita akan mampu untuk memberikan contoh begitu. Oke, terima kasih closing statementnya, Ana. Oh, Ana juga ya. Iya. Halo teman-teman semua, pasti udah sering lihat Ana gitu kan. Kalau pesan Ana buat teman-teman semua, jadilah diri sendiri seperti yang Kak Gaby bilang. Jangan mau dituntut menjadi orang lain karena itu jadi beban buat kita juga. Perbanyak luas teman-teman, mau itu dari dunia pariwisata, kebudayaan, apapun itu silahkan teman pelajarin. Siapa tahu itu bekal ilmu ke depan, dan siapa tahu teman bisa naik ke nasional ataupun internasional. Ya. Oke. Makanya jangan lupa ikutan kalau ada pigeon-pigeon kayak gini. Jangan insecure dulu, lewati prosesnya. Baik, terima kasih Gaby dan Ana atas waktunya dan sudah jauh-jauh dari mana-mana datang ke MoTV ini. Dan pasti ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari bincang-bincang kita. Siang ini saya pamitan dulu ya. Siap, Romo. Guys, itu tadi obrolan saya bersama dua putri cantik. Yang satu adalah Duta Wisata Kabupaten Sragen dan satunya adalah Putri Keistimewaan DIY. Dan kita belajar banyak dari obrolan dengan putri-putri cantik ini. Dan ternyata kecantikan itu tidak hanya perkara fisik, tetapi justru kecantikan yang dari dalam itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh cantik. Dan kalau ngomong cantik dari dalam, ini bukan perkara cantik perempuan saja. Laki-laki pun kalau hatinya cantik, dia akan menjadi pria yang cantik. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.